Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, setelah UKB ini kita akan belajar masih seputar pecahan ya. Jadi kita akan belajar cara mengurutkan pecahan gitu. Dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil gitu ya. Dari yang paling besar atau dari yang paling kecil sesuai perintah soalnya. Oke, langsung saja ya. Kita akan masuk ke ini, materi membandingkan pecahan kan sudah pernah Bu Atia jelasin ya, cuman Bu Atia akan ingatkan kembali. Jadi yang perlu diingat simbol-simbolnya. Kalau lebih besar berarti simbol yang dipakai ini. Kalau lebih kecil berarti simbol yang dipakai kayak begini nih. Nah, kalau misalkan Bu Atia punya pecahan biasa ini, dengan cara kalian disuruh mengisi titik-titiknya menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil, maka yang perlu diperhatikan itu adalah penyebutnya ya. Kalau pada contoh ini yang pertama ya, pada contoh yang pertama yang atas yakni 4/5 titik-titik 3/5. Nah, di sini yang namanya pembilang itu kan yang atas ya. Ingat pembilang itu yang atas. Kalau yang bawah namanya penyebut. Kalau diperhatikan yang sama pembilang apa penyebutnya ya dari contoh ini. Ya, dari contoh ini ternyata penyebutnya sama. Kalau penyebut sama, maka kita tinggal melihat perbandingan pembilangnya. Ya, kalau penyebut sama, perhatikan pembilangnya. Nah, pembilang itu yang atas, ya. Antara 4 sama 3, 4 lebih besar apa lebih kecil ya dari 3? Ternyata 4 itu lebih besar. Kalau karena 4 lebih besar berarti langsung aja deh. Jawabannya kayak gini, simbol yang dipakai lebih besar. Jadi jika penyebut sama hanya membandingkan apa namanya? Pembilangnya. Jadi hanya membandingkan pembilangnya saja gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau apa namanya? Penyebutnya berbeda kayak contoh ini. Ini ada 5, ini ada 4. 2 dibagi 5, 2/5 itu kan maknanya 2 bagi 5. Sama 3/4. Kira-kira rotinya gedean yang 2/5 apa 3/4 ya? Maka kalau penyebutnya berbeda, yang satunya 5, yang satunya 4, solusinya adalah dikali silang penyebut sorry, kok sama? Penyebut beda ya, nulisnya salah. Oke, bentar. Nggak bisa nih. Oke. Kalau penyebut beda, maka kali silang ya, langsung aja kalikan secara menyilang. Caranya masih ingat ya, 4 kali 2 taruh di sini, 8. 5 kali 3 taruh sini, 5 kali 3, 15. Nah, kalau kita perhatikan hubungan 8 dengan 15, 8 itu lebih kecil apa lebih besar ya dari 15? Nah, ternyata 8 itu lebih kecil dari 15, sehingga jawabannya si 2/5 itu akan lebih kecil nilainya daripada 3/4. Ibaratnya roti 2 dibagi 5 anak, sama roti 3 dibagi 4 anak. Ternyata potongan yang lebih kecil itu yang 2/5. Kayak gitu. Itu membandingkan pecahan ya. Nah, sekarang kita mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Kalau penyebutnya sama anak-anakku, maka yang perlu diperhatikan itu adalah
langsung membandingkan pembilang-pembilangnya. Kalau tadi itu kan cuma 2 pecahan aja. Lah kalau misalkan ada 3 pecahan kayak gini, ada 5/9, ada 2/9, ada 6/9, maka karena penyebutnya ini sudah sama semua, yang bawah sama semua, maka kita bandingin yang atas, ya 5, 2, sama 6-nya ini. Karena mintanya itu dari yang paling besar, berarti di antara 5, 2, 6 ya. 5, 2, 6 urutannya yang paling besar siapa dulu? 6 dulu. Baru setelah 6 ada siapa? Ada 5. Baru setelah itu ada 2. Gitu. Berarti karena urutan yang paling besar, 6 lebih besar dari 5. 5 lebih besar dari 2. Jadi, kalau kita udah tahu urutan pembilangnya ini ya, ini kan urutan pembilang. Maka kalau disuruh mengurutkan dari yang paling besar, itu artinya urutannya mulai dari 6, sorry, nulisnya salah. Ntar saya dulu biar rapi. Oke. Nah, jadi urutannya ya mulai dari 6/9 dilanjutkan 5/9 kemudian 2/9. Itu kalau disuruh mengurutkan dari yang paling gede, berarti yang paling besar itu artinya dari yang besar menuju yang kecil. Nah, kalau soal yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Nah, mintanya dari yang kecil dulu. Berarti kalau kita perhatikan pada contoh ini, itu adalah penyebutnya sudah sama apa belum ya yang bawah ya? Ternyata sudah sama semua. Kalau sudah sama, berarti di antara 4, 1, 3 urutan pembilangnya, itu dari mana dulu ya? Kalau yang terkecil itu ya, urutan pembilangnya dari angka berapa yang paling kecil di antara 4, 1, dan 3? Ada 1. Kemudian diikuti dengan 3, kemudian diikuti dengan 4. Artinya karena ini paling kecil, 1 lebih kecil 3, lebih kecil 4. Sehingga jawabannya urutan dari yang paling kecil adalah 1/5, dilanjut 3/5, dilanjut 4/5. Gitu ya. Jadi disesuaikan perintah soal. Kalau maunya lebih kecil artinya pembilangnya yang kecil dulu. Kalau maunya paling besar berarti yang paling besar dulu yang didahulukan. Gitu ya. Itu kalau penyebut sama, gampang sekali. Tapi kalau penyebut berbeda gimana, Bu? Nah, jika penyebut berbeda, ini kita ada 2 langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bu, menyamakan penyebut terlebih dahulu gimana dong? Nah, pada contoh ini ya, urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil lah, perintahnya dari yang paling kecil. Ini kan ada 2/3, 5/6, 1/5. Nah, kalau kita perhatikan di sini 3, 6, 5 ini semuanya berbeda ya kan? Berbeda penyebutnya. Berarti kita akan menyamakan penyebutnya itu terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari bilangan yang habis dibagi 3, juga 6, juga 5. Caranya gimana dong, Bu? Nah, coba diperhatikan. Ini Nak, antara 3 sama 6, 3 itu kan sudah kelipatan 6 ya. 3 itu sudah kelipatan 6 atau 6 juga bisa, sorry, 6 sama 3 ini kan saling berhubungan. Hubungannya apa? Saling berkelipatan, gitu. Karena berkelipatan berarti 3 sama 6 ini yang kita ambil 6-nya aja. Gitu. Lah 5 sama 6 tidak ada hubungan berarti langsung kita kalikan.
Oke, seperti ini. Jadi menyamakan penyebutnya dengan cara 6 kali 5. Berapa? 30. Lah kalau sudah tahu bahwasanya 30 ini bakal habis dibagi 3 ya kan, hasilnya 10 kan, nggak bersisa. 30 bagi 6 juga hasilnya 5, 30 bagi 5 juga hasilnya 6. Nah, bilangan yang sama menyamakan penyebutnya adalah si 30. Lalu kita akan bentuk ubah kepecahan senilainya ya. Oke, 2/3, terus ada 5/6, terus ada 1/5. Nah, semuanya ini akan dirubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut 30. Nah, kalau kalian perhatikan nih, 3/30 itu dikali berapa? 3/30 kali 10. Kalau namanya pecahan senilai ya, materi awal sekali, yang atas kali 10, yang bawah kali 10, maka yang atas juga kali 10. 2 kali 10, 20. Kayak gini. Ya, lagi, ini juga penyebutnya menggunakan 30. 6 kali berapa ya ada 30? Ternyata 6 kali 5. Loh Bu, saya nggak hafal perkalian, berarti harus dihafalin perkaliannya, gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan juga harus sama, yang bawah kali 5, atas juga kali 5. 5 kali 5, 25. Lalu yang 5 sama 3 nih, 5 kali berapa hasilnya 30? Kali 6. Berarti karena yang atas dikali 6, yang bawah juga yang bawah kali 6, maka yang atas juga kali 6. 1 kali 6, 6. Nah, sekarang penyebutnya kalau kalian perhatikan semuanya ini sudah per 30, per 30, per 30. Berarti tinggal membandingkan pembilangnya aja. Ada 20, ada 25, ada 6. Berarti urutannya yang nomor pertama siapa kalau dari yang paling kecil? Paling kecil adalah si 6, urutan pertama ya. Kemudian urutan kedua kan 20 ya. Baru urutan ketiganya adalah 25. Sehingga kalau sudah penyebutnya sudah sama semua, kemudian kita cari pecahan senilainya sudah, lalu kita bisa lihat pembilangnya atau atasnya ya. Kalau dari yang paling kecil berarti tadi kan 6/30, 6/30 itu kan senilai dengan 1/5. Berarti urutan terkecilnya 1/5. Kemudian dilanjutkan urutan kedua kan 20/30, setara dengan 2/3. Jadi sesuai soalnya ya. 2/3 lanjut 5/6. Seperti ini deh jawabannya. Itu ya, itu cara menyamakan penyebut yang berbeda. Nah, untuk tugasnya silakan dibuka kitab matematika halaman 10 nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis soal dan jawaban di buku tulis dan kirim ke WA Bu Atia dengan foto yang jelas ya Nak ya. Demikian penjelasan dari Bu Atia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.